Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sholawat Alur Bening di podcast Alur Bening. Nah, kali ini kita agak berbeda nih karena narasumbernya agak rame gitu kan. Tapi ini menarik, konsep ini menarik sebenarnya. Dan kita kali ini kedatangan lembaga pengusaha rental mobil Sulawesi Tengah. Alhamdulillah kawan-kawan LPRM mau datang ke studio Alur Bening dan kita akan kupas kenapa sih sampai berdiri ini organisasi. Nah, mungkin dari Pak Ketua dulu mungkin ya. Jadi begini Pak Andi ya. Pak Andi, awal mula lembaga ini terbentuk kan kalau kita pikir usaha rental ini banyak Pak. Kalau Kota Palu aja banyak. Apalagi Sulawesi Tengah. Dan kenapa ide ini muncul? Ini harus dibentuk nih komunitas yang memang merangkum ini, gitu kan? Urgensinya apa? Kepentingannya apa sebenarnya membangun ini? Monggo Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terbentuknya lembaga pengusaha rental mobil Sulawesi Tengah ini di tahun 2021. 2021. Itu sebelumnya terbentuk itu namanya DPD. DPD rental ya. DPD rental. Setelah itu kami daftarkan sebagai ormas. Itu tidak diterima. Alasannya itu ilegal. Kenapa ilegal? Pertanyaannya kok anaknya ada, bapaknya tidak ada. Oke. Jadi dengan berjalannya waktu kita buatlah nama 10 nama itu kita daftarkan di Kemenkumham. Itu ditolak ada beberapa nama. Saya sama Pak Sek, Pak Agus Rianto kita berdiskusi itu sampai 1 minggu itu kita berdiskusi, mengingat waktu tinggal 10 hari Pak. Tinggal 10 hari bagaimana terbentuknya ini ormas, organisasi rental. Ada ide-idenya, saya punya Pasek, ayo kita cari di YouTube. Muncullah lembaga pengusaha rental mobil Sulawesi Tengah. Alhamdulillah itu yang kita daftarkan di notaris. Itu kita daftarkan itu di notaris, itu langsung diokekan. Oke. Jadi ini sebenarnya kumpul-kumpul berapa orang? Kemudian kita perlu buat komunitas, begitu? Iya. Jadi begini, pada awalnya karena kita tahu rental di Sulawesi Tengah tidak ada yang payungnya, betul. Tidak ada yang selaku pengayomi mereka. Jadi kita bagaimana caranya teman-teman kita kumpul-kumpul, ada beberapa teman rental yang ada di Kota Palu, kita coba-coba diskusikan dengan mereka. Setelah kita diskusi dengan mereka, ayolah kita kumpul dan kita membentuk suatu organisasi rental supaya teman-teman rental yang individu-individu masing-masing ini ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya. Nah, setelah Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa DPD begini tidak bisa, akhirnya nama yang kita gunakan adalah Lembaga Pengusaha Rental Mobil Sulawesi Tengah, dan itulah yang dipakai sampai sekarang. Itu kemarin juga di Desember itu dikukuhkan ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa anggota divisi-divisi. Nah, untuk saat ini berapa nih yang kawan-kawan yang tergabung di LPRM? Untuk saat ini adalah 36 rental di Kota Palu dan semua adalah owner. Semua adalah owner. Bukan istilahnya yang hanya pemegang kendaraan saja. Semua adalah owner. Ada dia maksudnya di sini owner adalah pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan langsung. Jadi yang kita rangkul kemarin adalah owner rental, bukan yang hanya selaku pemegang unit yang ada di rental mereka. Kita berarti memang owner yang punya mobil ya. Iya, karena kenapa kita ada sesuatu hal yang kita mau ambil kesimpulan atau keputusan pada saat itu tidak bisa karena hanya dia selaku pemegang saja. Jadi kita kalau ownernya yang kita pegang pada saat itu juga mereka harus ambil keputusan masing-masing. Jadi itulah sejarah terbentuknya LPRM. Dan 2021. Dan langsung pengukuhan setelah 1 tahun terbentuk.
langsung agak lama Agak lama ya agak lama prosesnya. Agak lama itu kita cari dulu nama apa yang cocok, karena persoalan nama ini, karena kita ini kan sudah ormas, ada lembaganya, jadi namanya itu kendalanya di nama itu. Oke, yang menarik tadi sebenarnya begini. Memang ini sebagai payung hukum kan. Memang kalau kita pikir permasalahan rental ini Bu, enggak sedikit sih, enggak ada sedikit gitu kan. Ada yang dibawa lari mobilnya, entah apalah judulnya, dan ini memang perlu suatu lembaga memang yang mewadahi ini. Mungkin urgensi yang paling penting sebenarnya seperti itu mungkin ya, kawan-kawan sampai membentuk ini. Begini, kita punya niat bagaimana rental-rental yang ada di Sulawesi Tengah ini kita satu visi misi. Betul. Disatukan visi misi mereka. Jika terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, misalnya ada teman mungkin ada digade kendaraannya, Betul. ada yang bagaimana atau mungkin kecelakaan, ya kitalah yang turun untuk saling membantu mereka. Berarti ada lintas sektor juga bersama, ada kepolisian dan lain sebagainya mungkin ya, bersama dengan kawan-kawan LPR. Dan saya lihat yang menariknya sebenarnya ada daringnya ya, ada aplikasinya ya. Iya. Jadi kan kalau saya dulu kan kalau keren pinjam rental mobil saya harus ke rentalnya Bu, Iya. gitu kan. Sekarang rupanya Kita sudah program. bisa. Iya. Jadi kita memiliki Pesan. website. Sudah ada Website websitenya. sekarang kita ini yang dan sebenarnya satu-satunya website yang ada di Sulawesi Tengah. Website ini untuk bagaimana untuk teman-teman atau tamu-tamu yang ingin menggunakan jasa kami, hanya klik saja www.lprm.com. Mereka sudah ada situs di dalam dan tinggal memilih rental apa yang dia pilih dan jenis unit apa yang mereka ingin. Oh, ada di situ kendaraannya apa? Ada semua. Nah, kita di situ ada beberapa, mau SUV, mau mobil minibus, mau pickup, ada semua di dalam unit kendaraan. Tinggal tergantung mereka memilih yang mana dan harga sudah tercantum di dalam. Dan apabila memilih salah satu rental di situ, alamat rental yang dia klik di situ sudah tertuang di website itu. Jadi tidak begitu. perlu lagi menanyakan di mana Pak alamatnya, iya kan? Langsung klik alamat, bisa langsung ke tujuan. Sudah berapa lama aplikasinya? Itu sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun juga Iya, berjalan. 1 tahun berjalan. Dan memang kemarin pengukuhan saya lihat rame ya. Jadi artinya kalau bagi saya organisasi yang baru 1 tahun serame itu juga agak luar biasa itu, Bos. Jadi itu bagaimana ceritanya bisa serame itu, Pak Ketua, Pak? Ini bagaimana ceritanya? Yang rame ini kan karena adanya kerjasama dengan teman-teman Begitu ya. pemilik. Itu kerja tim. Kerja tim ya. Kerja tim. Karena saya lihat ada dealer juga yang Iya. yang di dalam masukin Di dalam, mobil. Iya. Itu di anniversary. Iya, Anniversary ya. anniversary-nya kita. Sponsor dari Yasa. Gitu. Jadi memang kontak semua pihak kita mengadakan pengukuhan nih. Iya. Dan memang semua mendukung. Semua mendukung. Semua mendukung itu. Nah, kedepannya saya mau tahu nih kawan-kawan dari rental mobil pengennya seperti apa sih? Kan ini pasti masih banyak yang belum gabung. Pasti masih banyak yang belum gabung dan pasti ada visi misinya, ketujuannya ke depan seperti apa kawan-kawan di LPRM ini sendiri. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kita di lembaga di sini adalah teman-teman yang ada rentalnya yang ada di Sulawesi Tengah ini. Ini kan kemarin kan belum ada payungnya, belum ada selaku induknya. Nah, kami di LPRM ini adalah selaku induk dari teman-teman rental yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Nah, misalnya salah satu ya kita anggaplah mungkin teman yang lain mungkin tidak ada perusahaannya. Betul. Itu bagaimana caranya dia melobi suatu perkantoran atau swasta tanpa dokumen, jelas tidak bisa dia masuk. Betul. Jadi dengan adanya lembaga kita ini yang sudah memiliki akte, sudah ada pengukuhan sudah tercatat di Kesbanpol dan sekarang lagi sudah memiliki EDB, KBLI, itu sudah lengkap semua. Jadi teman-teman yang tidak memiliki perusahaan silahkan menggunakan lembaga ini selaku untuk mencari orderan atau kliennya. klaim ke mereka, silahkan. Jadi kita terbuka untuk mereka. Oh ya. Ya. Di sekretariatnya di mana nih, Pak? Sekretariatnya di Jalan Juanda. Jalan Juanda. Cafe Tanaris. Oh, di Cafe Tanaris Iya. itu. Kemudian beliau juga owner Cafe Tanaris dan sebagai pembina di LPRM. Jadi sebenarnya pernah nggak ada setelah 1 tahun ini terbentuk, pernah nggak ada anggotanya yang datang umpamanya kita punya masalah nih? Gitu kan? Banyak. Iya, gimana? Banyak. Banyak ya. Banyak. Oh, iya kan?
itu iya Karena untuk menyatukan visi dari beberapa teman ini kan masing-masing cara berpikir berbeda-beda. betul 30 orang ini nggak gampang. Ya, ada yang artinya tidak terlalu mendukung, ada pemikirannya LPM ini bahwa suatu rental bukan ormas. Sebenarnya teman-teman juga di LPM ini, anggota-anggota yang lain, malah mereka bentuk satu komunitas, Pak. Nah, tapi kami LPM ini tetap mendukung dan bekerjasama dengan komunitas tersebut. Karena semua rental yang anggota LPM ini itu adalah seperti yang Pak katakan owner. Iya betul, owner mobil ya. Jadi Owner LPM ini mobil. Pak, dia ini payung hukum yang mengayomi semua rental bagi siapa anggota yang mengikuti di anggota sebagai LPM. Dan masuknya seperti apa mekanismenya? Apa mereka harus seperti apa? Ada kartu anggota atau Iya. ada Pertama ya mereka harus mendaftar selaku ada pengisian formulir keanggotaan. betul. Nah, terus kedua dalam ADART-nya kami ada itu namanya uang pendaftaran dan iuran bulanan. uang bulanan. Nah, mereka harus membantu semua yang ada di situ sebelum dia masuk. Jadi harus ada selaku uang pendaftarannya sebesar 150.000 itu yang mereka selesaikan. Nah, dan kita menerima anggota ini tidak sembarang langsung Ya langsung main terima gitu, main terima aja tidak. Kita harus mungkin tatap muka Iya. atau mungkin kita diskusi wawancara dengan mereka bagaimana kau punya ini kegiatan, jangan sampai mereka masuk di sini hanya untuk selaku pelampiasan Iya, saja. cari untung Cari apa lagi untung lah di dunia. dalam. Nah, di sini kan di LPRM sebenarnya bukan cari untung. Betul Pak. Iya kan, kita masing-masing kan punya rental, teman-teman semua di sini punya rental masing-masing. Ya silakan untuk kalau mau cari untung silakan masing-masing di rental. Betul. Karena kita di lembaga bukan cari untung sebenarnya, hanya selaku pengayom. Karena payung ada memiliki payung jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita di lembaga yang bergerak. Karena sudah ada payung hukum ini, Pak Ketua, otomatis kan setidaknya lembaga-lembaga yang lain itu, oh ini legal. Iya ini legal. Kan kemarin sempat terjadi nih masuk bandara agak repot, lantas ya itu sudah tidak terjadi lagi sekarang. Tidak terjadi sama kita sekarang karena pada saat kita ini semua teman-teman anggota maupun kita punya ada driver LPRM memang. Ada kita yang juga rekrut untuk driver, dijadikan driver khusus untuk LPRM. Mereka masuk bandara jika terjadi konflik di dalam, hanya mereka memperlihatkan kartu ID card bahwa mereka LPRM di situ berarti tidak dikatakan rental liar. Ya berarti dia sudah legal masuk ke bandara. Ya karena memang itu yang sering terjadi ya kawan-kawan ya. Dan karena sudah ada lembaganya ya sudah. Nah terkait ini kan ormas, pasti ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang mungkin dilakukan. Mungkin bisa cerita sedikit, mungkin Pak Ketua bisa cerita sedikit. Kegiatan kami di Ormas itu di tahun 2021 pasca gempa Mamuju Majene. Kami dari Ormas Lembaga Pengusahaan Rental Sulawesi Tengah, kami bersama-sama dengan anggota memberi bantuan 7 unit mobil berbentuk barang sampai kita sembako berbentuk sembako itu sampai di titiknya di pegunungan Pak. Jadi kami dari LPRM ini tidak membagi sembako itu di posko. Jadi kami langsung terjun ke penyintasnya, korbannya. Terjun sama memang terdeteksi bahwa yang korban. Karena kejadian kemarin di Palu kebanyakan di posko. Betul. Pertanyaan kesian masyarakat di sana itu tidak terima sembako, ada yang kelaparan. Betul. Jadi ada pengalaman ini Pak, itu yang kami pegang. Itu tahun 2021 kemarin. Itu 7 armada. 7 armada yang memang berangkat ke sana bawa sembako. Di Sulawesi Tengah juga ada? Ya, di Sulawesi Tengah juga ada. Itu banjir bandang itu di BK. Oh iya yang kemarin di Rogo. Di Rogo itu ya. Rogo BK. Nah, itu kita kemarin juga kita kan ada punya kegiatan rutin tiap bulan itu namanya Jumat Berbagi, Jumat Berkah. Jadi setiap dalam 1 bulan itu pasti kita kunjungan ke panti asuhan, mungkin ke TPA yang ada di Poboya sana. Gereja kita masuk. Gereja kemarin kita masuk, jadi kita tidak mengenal siapa ini.
kita tetap semua memberikan bantuan Iya, berupa sembako atau berupa langsung makan siap saji yang kita berikan kepada mereka. Dan dana tersebut itu partisipasi dana sukarela dari anggota LPRM. Iya, betul. Jadi karena memang tidak mudah ya, maksudnya pengusaha sambil mikir akhiratnya. itu ya unik juga sih. Tapi saya berharap begini, karena memang ini satu-satunya ini ya. Iya. Kalau saya pikir kan satu-satunya di Sulawesi Tengah ya. Iya. Ada pengusaha mobil rental yang tergabung dalam organisasi ini. Nah, kedepannya ini kan sebentar lagi kita masuk tahun-tahun yang menurut saya agak repot nih kita, karena tahun-tahun ya kita pandemi, gempa, pandemi dan lain sebagainya. Kemudian bentar lagi 2024 tahun politik dan lain sebagainya. Menyikapi ini kan harus dari kawan-kawan LPRM setidaknya ada menyikapi ini secara adil nih kan. Itu bagaimana? Mungkin ada tanggapannya Pak Ketua. Tanggapannya ini dari tahun ke tahun itu pengalaman yang kami dapat masalah kedepannya untuk kampanye itu, jadi kami memang sudah punya penyewa yang khusus. Jadi punya penyewa yang khusus, kami mau juga melihat ini penyewa yang khusus ini dari mana, apakah bisa kita layani atau tidak. Kemudian kita di ormas ini minta sumbangsi dari teman-teman, minta masukan-masukan dari teman-teman, petunjuk. Betul. Seperti itu, bagaimana ketika ada oknum mau pakai mobil ini, historinya sebagai apa dia? Ya, kan pasti namanya ketika masuk tahun pemilu pasti partai banyak menggunakan mobil ya. Iya. Itu Dan, juga salah satu kami misalnya untuk melihat proteksi ke depan ini adalah upgrade kendaraan, itu salah satunya. Upgrade kendaraan. Jadi mungkin kendaraan-kendaraan yang kita sudah agak lama itu kita ke yang terbaru yang sekarang ini, termasuk kayak contoh Innova, betul. Bagaimana caranya ke depan ini pemakai itu merasa nyaman menggunakan jasa kita. Jadi jasa kita ini Pak, kita jual kualitas. Iya. Kualitas. Kita jual kualitas. Nah, sebenarnya kalau saya pengen tahu juga ini, maksudnya persentase pengusaha rental kalau Kota Palu jelas banyak ya. Tapi di daerah bagaimana geliatnya Pak? Kalau Bapak lihat kan pariwisata pasti kayak Ampana, Poso itu membutuhkan memang supply armada. Itu seperti apa sekarang ininya Pak? Mungkin itu bisa pada prinsipnya begini. Mereka kan terfokus di Kota Palu di sini. Mereka terfokus di Kota Palu dan semua misalnya tamu-tamu turis yang datang di sini kan semua terfokus di Palu. Nah, nanti di Palu kita mereka mencari unit-unit yang akan mentransfer mereka ke lokasi tujuan. Iya, lokasi tujuan. Nah, kami salah satunya di LPRM itu siap mendukung ke mereka untuk bagaimana pelayanan terhadap turis-turis yang akan datang di Sulawesi Tengah ini, kita memberikan pelayanan yang prima terhadap mereka yang kita inginkan. Nah, termasuk juga yang ada beberapa tamu-tamu dari instansi pemerintah maupun swasta, ya tinggal menghubungi kami di lembaga di sini, ya tinggal kami memberikan pelayanan prima, termasuk misalnya penggunaan jasa driver juga, ya kita memberikan driver yang betul-betul sudah jam terbangnya sudah banyak, sudah ada ya. Jam terbang sudah banyak. Jadi kita tidak mau memberikan kepada pelayan begini hanya untuk sekedar pelayani begitu saja. Jadi kita bagaimana pelayanan prima lah terhadap pengguna jasa kita. Nah, saya mau pengen tanya nih, entah Pak Ketua atau yang lainnya pernah nggak ada komplain dari klien gitu umpamanya, dari anggota LPM? Pernah nggak ada komplain umpamanya? Wah, mobilnya begini nih, pernah nggak ada komplain? Nyikapinya gimana nih Pak? Pak Romawi? Masih bagus terus mobilnya berarti. Update itu dia mobil baru semua. Belum ada komplain ya. Jadi pada prinsipnya begini Pak. Ketika umpamanya ada komplain lah, umpamanya bagaimana mekanismenya nanti? Seperti apa di kawan-kawan? Kalau seperti yang saya alami ini kan, saya mulai usaha rental ini Pak dari tahun 2002. Lama kali Pak. Sudah masuk 20 tahun. Sudah lumayan. 20 tahun Pak. Senior. 200 ada Bang dari. Ya, terus Pak.
Nah, jadi kalau untuk yang lalu-lalu Pak, artinya untuk jasa rental kan tidak semarak seperti sekarang. Betul, betul. Dan juga peluang lalu itu lebih besar daripada sekarang. Ya. Yang lalu-lalu Pak, harga mobil masih istilahnya nggak selangit sekarang. Iya. Harga sewa sama seperti dengan sekarang. Harga mobil tinggi tapi harga sewa sama. Betul. Tinggal kita memberikan pelayanan terbaik. Dan kita selama ini Pak, bagi saya pribadi, saya menjalani hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan besar Pak. Oh ya. Karena perusahaan-perusahaan besar itu tidak membeli kendaraan Pak. Betul. Ada sebagian beli, ada sebagian tidak. Dan mereka profesional kalau ketika Iya. berhubungan bisnis pasti kalau Iya, perusahaan iya, ya mereka iya. profesional gitu Jadi kan. kalau ada komplain Pak, ke tengah malam Pak, kalau ada komplain Harus. tengah malam harus. Biasa mobil satu yang ada di rental itu kita buka ban karena malam tidak tempel ban. Buka ban kita gantikan. Kita tukar. Berarti mengutamakan memang pelayanan, Ya, pelayanan memang Pelayanan. sebenarnya dan ini mungkin yang dalam tanda kutip belum rental lain mungkin belum bisa kasih pelayanan semaksimal itu mungkin ya. Itu tergantung, Tergantung sebenarnya dari individunya masing-masing. Nah, itu tadi saya jelaskan. Ini kan ada pemilik, Betul. ada yang pemegang kendaraan. Ya itu beda. Nah, disitulah berbeda persepsinya mereka. Kalau mungkin teman di sini adalah pemilik, ya mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelayanan khusus lah kepada pelanggan. Tapi ya kalau namanya pemegang saja ya kuncinya yang penting dipegang aja kendaraan. Ada terjadi ya bukan urusannya mereka. Jadi inilah kita di LPRM ini terbentuk begini. Itulah yang kita hindari semua, bagaimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa rental yang ada di Kota Palu. Nah, untuk pengguna jasa rental dan segala jenis kendaraan sudah maksudnya kelas mewah. Iya, ada. Iya. Ya. Itu tercatat ada berapa ratus biasa? Unit di kami adalah sampai sekarang ini 428 unit. Mobil semua ada, Pak? Iya. Saya kira ada daun, Pak. Mobil semua luar biasa. Ini Banyak banget. yang tergabung Ya, dari 36 owner. 36 owner. Nah, itu total unit itu 426 terupdate kemarin Desember 2021. Karena yang 2022 ini masih banyak teman-teman yang belum terupdate dan ada beberapa unit yang terbaru yang belum terupdate, belum melaporkan ke kami. Itu masih banyak. Jadi kalau ditotalkan unit di LPRM ini yang masuk owner ini ada kurang lebih 500. Dan mobil paling keren apa? Alphard. Itu sewanya berapa Alphard? Alphard itu kalau dengan driver Itu. bahan bakar 2,5 juta Pak. Seharian. Masih bisa lah, mana Jok? Mau sewa Jok? Sehari 2,5 juta. Dan itu tersedia semua. Tersedia. Tersedia. Siap. Tinggal klik di aplikasi Aplikasi lprm.com. Itu websitenya kita itu. Websitenya Ya, itu. silakan. Karena saya sudah buka tadi, Pak. Ya. Dan saya luar biasa. Karena sudah ada gambar mobilnya situ. Ya. Harga juga sudah ada. Harga sudah Dan ada. bukan cuma mobil Pak, alat berat ada lagi Pak. Ya. Kalau ini Bapak mau jadi kontraktor atau pengusaha rental, Pak? Sebenarnya. Nah, inilah Pak, inilah kita namanya ormas begini, bagaimana cara Iya, betul. mengembangkan sayap, Saya bukan setuju itu, saya bukan setuju. dalam usaha untuk Iya, jasa, Betul. jasa rental saja. Nah, mungkin juga kita ke depan ini kita masuk ke ranah tambang, Iya. mungkin ke ranah PO. Karena Iya. memang alat berat kan juga di Alat rental, berat Pak. ada. Ya kan? Iya, Kan ada. banyak yang rental alat berat. Iya. Pemiliknya Kenapa? Pak Penasihat LPRM. Ah. Beliau ini pengusaha tambang dan punya alat berat sampai punya kapal. Iya. Nanti saya jalan-jalan, Pak. Pasti Iya, jadi karena, tiket. iya, karena memang itu juga di rental dan itu Iya. bisa jadi pengembangan Memang. karena masalahnya kita sudah punya payung hukum ya, Iya. LPRM sendiri. Nah, kedepannya nih sebelum kita tutup, kawan-kawan, kayaknya sudah 25 menit kita berbincang-bincang, ya kan? Kedepannya seperti apa LPRM ini? Pengennya seperti apa? Apakah ada imbauan bahwa kawan rental yang lain lah, bahwa setidaknya gabung di sini itu tidak menyusahkan, nah, memudahkan pengusaha rental untuk melakukan usahanya. Monggo Pak, dari Pak Ketua monggo, dari Bapak Pasek. Ya, Silakan Pak Ketua. mungkin kedepannya kita dari lembaga pengusaha rental khusus Tengah ini membuka DPD di kabupaten-kabupaten. Oh, ya. Yang sudah terdaftar ada 2 kabupaten.
yang mau ikut. yang mau. Insya Kabupaten? Allah mungkin habis Lebaran ini mereka sudah siap. Kabupaten mana saja itu, Pak? Itu Parigi sama Poso. Di Poso. Oke. Mereka sudah siap. Dan kalau sudah jaringannya tambah luas itu. Ya. Pak Seth, Jadi kalau kita begini ke depan mudah-mudahan ya saya ajak teman-teman semua yang belum bergabung di Iya. LPRM, ayolah Mm-mm. bergabung di LPRM karena kenapa kita memiliki payung hukum dan bersifat legal, ilegal kita. Mm-mm. Legal jadi berarti kita sudah ada payung hukumnya untuk berbuat, yang penting sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di LPRM. Oke. Ya. Oke. Betul. Jadi independen. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada para sahabat alur bening di sana, silakan kawan-kawan. Pak Pen, Ibu, Bendahara. wah ibu bendahara nih. Ibu, waduh. Bagaimana tagihan? Tagihan yuran. Tagihan yuran, ya kan? iuran maksudnya iuran itu didaftarkan terus fungsinya untuk apa? Oh ya, mungkin dijabarkan sedikit Bu. Terakhir Bu. Iya. Karena ada yuran 150 ya. Ada Pendaftaran 150 yuran. Pendaftaran. 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Kalau iuran terkumpul kan untuk dipakai untuk semua anggota. Oh, operasional Bu ya. Setiap acara-acara apa kalau iuran yang dipakai. Oke. Jadi Jadi saya tambahkan sedikit, Ya. jadi iuran 100.000 itu dari teman-teman itu difungsikan pada saat kita ada kegiatan, contohnya sebagai kopdar. Nah, Ya. kopdar itu ada pertemuan, rapat Betul. kecil-kecilan, itu kan tidak mungkin kita lagi keluarkan uang saku. betul, uang sendiri. Pertanyaannya, uang kas itu harus kita gunakan. Tuh. Terus kedua lagi ada teman meninggal dunia, Ya. keluarga dari LPRM itu ada santunan dari LPRM, Luar biasa. ada santunan. Ada juga yang teman ada mobilnya bermasalah di luar. Kami turun, Kami turun Sampai dan segitu itu ya? kan Iya. bisa kita gunakan untuk operasional. nasional. Nah, ya menarik. Jadi bagi yang pengen jadi pengusaha rental atau yang punya mobil lantas sekarang lagi rental, gabung di LPRM. Iya. Silakan gabung. Insya Allah dimudahkan segala usahanya. Iya.